Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Syarat sahnya sholat Jumat. Jadi ada beberapa syarat di luar syarat-syarat tentang sahnya sholat. Ya kan sudah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu tentang syarat sah sholat secara umum. Nah ini syarat sah sholat Jumat. Yustaratu li sihhatil jumu'ati ziyadatan ala syuruti sihhati sholati. Disyaratkan untuk sahnya sholat Jumat ini merupakan ziyadatan ala syuruti sihhati sholati, merupakan tambahan dari syarat-syarat sahnya sholat yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu al-ihda asyrata al-mutaqaddimah. Ya, ada 11 syarat seperti yang sudah al-mutaqaddimah yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, sab'atu syara'ita indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, 7 syarat menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Wa hum satu syara'ita indal Malikiyah, 5 syarat di kalangan ulama Malikiyah. Wa arba'atun ladal Hanabiliyah, dan 4 syarat menurut mazhab Hambali. Itu syarat sahnya sholat secara umum. Ya, diantaranya menutup aurat, ya, menghadap kiblat, kemudian suci dari hadas. Ya, itu syarat yang sudah dibahas sebelumnya secara umum. Nah di sini merupakan ziyadah, merupakan penambahan, ya, di luar apa yang sudah kita bahas ketika kita membahas tentang sholat, ya, syarat sahnya sholat. Yang pertama, waktu zuhri. Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi rentang waktu zuhur mulai dari masuk zuhur sampai selesai waktu zuhur itu adalah saat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Fantasibu fihi faqat, maka sholat Jumat itu hanya sah di waktu zuhur saja. Wala tasihu ba'dahu, tidak sah kalau dilaksanakan setelah waktu zuhur. Ya, wala tuqda jumu'atun, sholat Jumat itu nggak diqodho. Jadi kalau meninggalkan sholat Jumat, ya nggak usah mengqodho. Ya, itu. Kali diqodho nanti habis maghrib nggak bisa, karena di waktunya memang pada waktu zuhur saja. Kalau waktu ahramu bizuhri, kalau waktu Jumat udah sempit, udah hampir asar, ahramu bizuhri, maka mereka jamaah Jumat itu bertakbiratul ihram dengan sholat zuhur, karena nggak keburu, ya, waktu udah sempit untuk khutbah, walaupun hanya rukun-rukunnya saja. Lalu sholat Jumat 2 rakaat itu diperkirakan nggak bisa, nggak nyampe. Ya, kalau dilaksanakan habis masuk ke asar. Kalau udah begitu gimana? Maka ketika sudah dia laksanakan takbiratul ihram, maka sholat zuhur, ya, 4 rakaat gitu. Wala tasifa inda jumhuri ghairal hanabilati qabla waqti zawal. Tidak sah menurut mayoritas ulama fikih selain ulama Hanabilah, ya, sebelum masuk waktu zuhur. Ya, semua Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah semua sepakat waktu Jumat ya zuhur, kecuali kalangan mazhab Hambali. Mereka boleh mengatakan sholat Jumat boleh sebelum zuhur, sah. Ini mazhab Hambali. Dari mana mereka beralasan seperti itu? Ya,
Nah ini mereka punya sandaran tentang sholat Jumat sebelum zuhur boleh, ya. Itu ada satu riwayat dari Abdullah bin Saidan As-Salman, ya, atau As-Sulami. Beliau mengatakan syahidul Jumat sama Abi Bakar. Aku pernah, ya, sholat Jumat bersama Sayyidina Abu Bakar. Fakana khutbatuhu wa sholatuhu qabla nisfin nahar. Ya, khutbah dan sholatnya sebelum tengah hari. Ya, berarti sebelum terpikir, sebelum zuhur. Suma saya itu sama Umar. Kemudian aku ikut sholat Jumat bersama Sayyidina Umar. Fakana sholatuhu wa khutbata. Fakana sholatuhu khutbatuhu ila an akula intasoban nahar. Maka sholat dan khutbahnya, ya, sampai aku mengatakan itu intasoban nahar, pertengahan siang. Suma syahid wa ma'uthman. Kemudian aku pernah sholat Jumat bersama Sayyidina Uthman. Fakana sholatuhu wa khutbatuhu ila anakula zaran nahar. Jadi sampai matahari tergelincir, sampai masuk zuhur. Fama ra'aitu ahadan aba dzalika wala ankarahu. Aku melihat tidak seorang pun yang menganggap itu suatu kesalahan dan tidak ada mengingkarinya. Ya, ini landasan orang-orang dari mazhab Hambali. Ya, tapi yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena mereka mengatakan dari hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yusolli Jum'ata hina tamilu syamsu. Nabi itu sholat Jumat ketika matahari udah condong ke barat. Ya, berarti sudah masuk waktu zuhur. Nah, jadi tapi kan gini, kalau walaupun kalangan mazhab Hambali mengatakan boleh sebelum zuhur, tapi setelah zuhur atau pada saat masuk zuhur itu lebih utama, ya, lebih utama dilaksanakan. Dan pada kenyataannya kalau di sekarang ini nggak ada yang mengerjakan sebelum zuhur, ya, karena ulama mazhab Hambali mengatakan itu awal waktu Jumat sama dengan awal sholat Id, ya, sholat Id ketika matahari sudah meninggi seukuran 4 derajat, ya, 4 derajat itu kan udah boleh Id gitu. Maka mereka menyamakan, ya, bahwa sholat Jumat itu waktunya sama dengan waktu sholat Id awalnya gitu. Ya, tapi jelas nggak pernah ada sekarang, ya. Artinya walaupun di Arab Saudi itu pakainya mazhab Hambali, tapi mereka Jumatan ya pas zuhur, ya, gitu. Tapi secara hukum mereka mengatakan boleh aja, gitu, ya. Nah, terkait dengan sholat Jumat ini, ya, kapan seseorang mendapatkan sholat Jumatnya? Nah, ini di kalangan ulama fikih ada dua pendapat, ya, tentang orang yang mendapatkan sholat Jumat bersama imam. Faqala Hanafiyah wajib, ya, kalangan ulama Hanafiyah berdasarkan pendapatnya yang kuat, mereka mengatakan man adrakal imama yaumal jumu'ati fi ayyi juz'in min sholati shollam ma'hu ma adraka wa akmala jumu'ata wa adraka jumu'ata. Jadi kalau ada orang sholat Jumat bersama imam di hari Jumat, ya, itu kalau dia mendapatkan di bagian manapun bersama imam, dia dapat Jumat. Umpamanya sampai ketika umpamanya imam sudah tasyahud akhir, imam udah tasyahud akhir, dia baru datang ikut apa di sholat Jumat, ya, dia atau kalau untuk Hanafiyah ganti cuma 2 rakaat, ya, walaupun dia nggak dapat rakaat pertama, rakaat kedua dia nggak dapat, ya, karena imam udah tasyahud. Bahkan kalau kata mereka, walaupun umpamanya imam ada yang dia lupa, sedang sujud sahwi, sudah selesai tasyahudnya, sedang sujud sahwi, dia baru datang, ya, kemudian ikut bersama imam, jadi Jumatnya, ya, itu Hanafiyah. Tapi mayoritas ulama yang lain mengatakan bahwa idza adraka rakaat tsaniyata ma'al imam faqad adraka jumu'ah.
Apabila seseorang mendapatkan rakaat yang kedua bersama imam, maka dia mendapatkan Jumat. Wa atammaha Jumatan, dan dia tambahkan, disempurnakan satu rakaat lagi sholat Jumatnya. Wa illam yudrik ma'ahu rakaat tsaniyah ta'tamma zuhran. Kalau dia tidak mendapatkan bersama imam pada rakaat yang kedua, maka dia sempurnakan menjadi zuhur. Ya. Maksudnya begini, Pak. Kalau kita datang Jumat, ya, imam sedang pada rakaat yang kedua, berarti kita ketinggalan satu kan? Ketinggalan satu. Maka itu kita dapat Jumat. Nanti ketika imam sudah salam, kita lanjut satu, gitu kan ya? Karena kita dapat Jumat di situ. Tapi kalau kita datang ke masjid, gitu, Jumatan sudah sudah tasyahud atau sudah iktidal, ya, atau sudah sujud rakaat kedua, berarti kita nggak dapat Jumat. Ya, tetap kita niatnya sholli kalau Jumat di rakaat ini, ya, ada makmuman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Tapi nanti ketika imam salam, kita lanjutnya 4, ya, menjadi zuhur. Ini namanya apa? Sholat wala nawa wala sholat. Ya, jadi dia sholat tanpa niat karena 4, ya, niatnya 2 Jumat tapi diganti 4, ya, gitu. Dia niatnya Jumat tapi sholatnya zuhur, gitu kan? Jadi nawa wala sholat wala nawa, gitu. Ya. Nah, makanya kalau yang tidak memahami ini, ya, bisa jadi ketika dia ketinggalan 2 rakaat diganti 2, ya, rusak dan sholatnya, gitu. Kecuali tadi Imam Hanafi mengatakan dimanapun kita ngedapetin imam, kita dapat Jumat. Walaupun tuh imam lagi sujud sahwi, ya, terakhir, kita tetap dapat Jumat. Itu menurut kalangan Hanafi. Tapi kan kita nggak pakai mereka, ya, kita makanya Syafi'i. Tsaniyan, syarat Jumat yang kedua, al-baladu. Jumat itu diadakan di balad. Balad itu ada yang memaknai kota, ada yang memaknai negeri, atau ada juga maknanya pemukiman, ya. Artinya tempat sebuah masyarakat yang sudah berbudaya, ya, sudah membentuk satu komunitas, gitu. Nah, itu kan bisa maknai balad. Nah, menurut kalangan Hanafiyah, ya, ini yang sah untuk Jumat hanya daerah perkotaan. Daerah perkotaan atau di daerah perkampungan, gitu, bukan kota, tapi di situ kota, kampung yang besar, ya, kampung yang besar, bukan kampung yang kecil saja, kampung yang besar. Kemudian kalangan Hanafi yang menggambarkan kampung yang besar itu adalah masjid yang diadakan Jumat di dalamnya nggak bisa menampung penduduk. Itu baru boleh, kata beliau, itu baru boleh di kampung diadakan Jumatan. Tapi kalau di kampung tersebut ternyata masjidnya, ya, longgar, gitu ya, longgar, hanya separuh terisi atau 3/4 terisi, itu menurut Hanafiyah tidak boleh Jumatan di situ, gitu, ya. Jadi harus di kota, di daerah perkotaan. Waqala Malikiyah, itu kalangan ulama Malikiyah mengatakan itu kaumnya fi maudil istiqam. Jumat itu diadakan di tempat yang di situ penduduk asli. Ini sebagian kita bahas kemarin. Jadi penduduk asli, ya. Mau di kota kek, mau di kampung kek, kalau di situ ada penduduk asli, ya, jumlahnya sesuai aturan mazhab Malikiyah, sah Jumatnya, ya. Terus bangunan masjidnya ada, walaupun itu pakai bambu, yang penting bentuknya bangunan, gitu, ya. Tapi kalau perkemahan nggak boleh. Orang-orang nomaden itu, kaum nomaden yang mereka pakai tenda, gitu ya, pakai tenda, mereka itu tidak boleh membuat Jumat karena mereka statusnya musafir, ya. Kenapa? Dia berpindah-pindah, tidak menetap di satu tempat.
Sedangkan wa qarrara Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan antuqoma Jumatu fi khittati baladin aw qaryatin. Jumat itu diselenggarakan di khittatin baladin aw qaryatin, itu di apa? Di batas kota atau desa. Artinya spektrumnya, ya, jangkauannya itu sampai ke batas kota, ya. Jadi di mana batas kota, maka orang yang ada di sekitar wilayah itu boleh diselenggarakan Jumatan. Ya. Termasuk boleh mengatakan kalau di padang pasir orang-orang yang nomaden nggak sah, ya, Jumatnya. Kemudian Imam Hanafi, kalangan Imam Madzhab Hanafi mengatakan ayakunal mukallafuna bil jumati wa hum arba'una wa aktsara mustawdinina ay muqimina bi qaryatin mujtami'atal bina, ya. Menurut ulama Hanabilah, Jumat itu hanya boleh diadakan, ya, di satu tempat yang jumlah penduduk aslinya sampai 40, ya. Jadi orang yang ahlul Jumatnya minimal 40 bersama imamnya hitungannya, gitu. Ya, dan berada di sebuah bangunan masjid. Sama pendapat dengan Imam Syafi'i, kalau orang-orang yang tinggal di tenda itu nggak wajib melaksanakan Jumat. Kalau Imam Hanafi, orang yang di desa nggak wajib Jumat, gitu ya. Karena kata mereka Nabi nggak pernah memerintahkan orang-orang desa di sekitar Madinah itu untuk sholat Jumat. Yang ketiga, al-jamaah, sholat Jumat diadakan secara berjamaah. Wa qalu inda Abi Hanifah wa Muhammad bil ashab salasatu rijalin siwal imam. Jumlah minimal sholat Jumat menurut Imam Abu Hanifah dan ashab yaitu Muhammad dalam kaul yang atau pendapat yang paling sahih 3 orang laki-laki selain imam, berarti berempat. Ya, imamnya 1, yang jadi makmum 3. Kalau menurut Imam Hanafi sah, gitu ya, sah. Gitu. Walau kanu musafirina aw mardha, walaupun mereka itu orang-orang yang musafir, bukan mustaudin, ya, orang musafir lagi datang ke situ, dia mau Jumatan, ya, umpamanya 3-3-nya musafir, imamnya orang situ. Kalau menurut Imam Hanafi sah, ya. Itu walaupun itu makmumnya yang orang lagi sakit sah juga, ya. Kenapa? Alasan beliau li'anna aqwal jam'i as-sahih innama huwa thalath. Karena yang namanya jamak itu minimal 3. Ya, kalau dalam konteks gramatika bahasa Arab, 1 namanya mufrad, ya, 2 namanya tasniyah. Kalau udah 3, 4 dan seterusnya namanya jamak. Kan gitu. Ya, nanti kalau yang baca nama ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir, kan gitu. Tapi jamak udah. Jadi beliau berpendapat yang namanya jamak itu ya 3 lebih, 3 ke atas. Wal jama'atu syartun mustaqillun bil jumu'ah, dan berjamaah itu merupakan syarat tersendiri di dalam sholat Jumat. Nah, ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Wa qala Malikiyah, ulama Malikiyah mengatakan yustadu hudur 12 rajulan lis-shalat wal khutbati. Disyaratkan hadir pada saat Jumat 12 orang laki-laki untuk sholat dan mendengarkan khutbah. 12. Jadi hitungannya 12. Itu kalau ulama Malikiyah, ya. Makanya kalau di tempat-tempat yang memang mereka punya bermazhab Maliki itu 12 sudah jadi, ya, sudah jadi sah untuk dilaksanakannya sholat Jumat. Kenapa dasarnya? Begini dasarnya. Dulu itu kan Jumatan sholat dulu baru khutbah awalnya, ya. Satu saat itu ketika Nabi sedang khutbah, ya, beliau sedang khutbah, itu datang tuh air, ya, satu rombongan
kendaraan onta dari Syam yang membawa komoditas perdagangan. Fantaqalan nas ilaiha, orang-orang pada keluar dari masjid menyongsong rombongan pedagang itu. Tersisa berapa? Tersisa 12. Nabi terus saja, ya. Nabi melanjutkan khutbahnya. Nah, itu oleh Imam Malik dijadikan landasan bahwa 12 orang jadi Jumat. Karena Nabi tidak membatalkan, ya. Pada saat itu dia mengatakan Nabi melanjutkan saja, ya. Walau hatta lam yabqa illa 12 rajulan, sehingga waktu itu tidak tersisa kecuali hanya 12 orang laki-laki. Ya, baru kemudian setelah itu Jumat diubah. Ya, khutbah dulu baru sholat. Ya. Tadinya kayak sholat dulu baru khutbah, gitu kan ya. Ketika sholat sudah selesai, kan antar Jumat itu khutbah dan sholat kan satu rangkaian, ya. Di satu rangkaian, gitu kan. Maka bahkan Imam Malik mengatakan itu jumlah 12 harus ada di dua sisi. Artinya sholat Jumat khutbahnya 12, sholatnya juga 12. Gak boleh kurang. Ya, apakah ada yang itu? Masih ada. Artinya orang-orang yang di negeri yang bermadzhab Maliki kurang dari 40 jadi sholat Jumatnya. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah, ulama Syafi'iyah dan ulama madzhab Hambali mengatakan tuqamul Jum'atu bi huduri arba'ina fa'akthar bil imam min ahli al-qaryati al-mukallafina akhwar al-qubur al-mustawtinin. Ya. Jadi diselenggarakan Jumat itu harus dihadiri 40 orang atau lebih, termasuk imam di dalamnya, dari orang yang tinggal di kampung tersebut. Yang terkena kewajiban Jumat orang yang merdeka, laki-laki, dan al-mustawtinin, penduduk asli. Gitu. Dan 40. Jadi ini antara murid dan guru sama itu pendapatnya. Ya, karena kan Imam Ahmad bin Hanbal kan muridnya Imam Syafi'i, ya. Tapi antara guru dan murid juga beda. Siapa? Imam Malik bilang 12, karena Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i 40, gitu kan ya. Karena Nabi itu tidak pernah sholat Jumat jumlahnya kurang dari 40. Ya, itu mereka bersandar pada hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa Nabi itu ketika di Madinah beliau sholat Jumat itu selalu, ya, minimal diikuti oleh 40 orang al-mukallafin, ya. Oke, saran yang keempat, kaulul amir auna naibihi wal imam. Pemimpin atau pengganti pemimpin, wakilnya, dialah yang jadi imam. Ya, dia harus yang jadi imam. Wal idnul am min atnal imam, dan harus ada seizin imam untuk penyelenggaraan sholat Jumat. Ini hanya menjadi syarat kelompok Hanafiyah, yang lain tidak. Ya, jadi hanya ulama dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa imam Jumat itu harus pemimpin. Boleh gubernur mungkin, boleh wali kota, gitu ya, atau naibnya, ya, wakilnya. Umpama imam berhalangan, wakilnya yang menjadi imam. Ini syarat dari Hanafiyah. Kalau sekarang berat itu, ya. Umpamanya di sini wilayah siapa nih? Wilayah kelurahan Grogol Selatan, umpamanya. Berarti Pak Lurah jadi imam, gitu. Karena pemimpin wilayah, Pak Lurah jadi imam. Ya, dan dia yang menentukan perizinannya, ya. Tapi yang lain, ya, walam yastahid ghairul Hanafiyah hadainil syartaini, selain ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan dua syarat ini, ya. Jadi nggak ada itu yang namanya yang imam harus pemimpin wilayah, ya, atau wakilnya. Yang kelima, khamisan antakuna bil imam wa bil jami'. Jumat itu dilaksanakan bersama imam
dan dilaksanakan di tempat yang memang di situ selalu diadakan sholat Jumat. Ya, ini persyaratan siapa? Kalangan Malikiyah. Kalangan Malikiyah mengatakan kalau ada tempat yang tidak biasa dilaksanakan Jumat, maka di situ tidak boleh dilaksanakan Jumat. Ya. Kalau ada masjid lain menyelenggarakan Jumat, maka dalam Malikiyah memang nggak boleh. Dalam mazhab Malikiyah satu kota itu harus satu masjid. Ya, kalau ada diselenggarakan di dua tempat, maka masjid yang tertua yang sah Jumatnya. Ya, yang tertua, masjid yang paling dulu ada, walaupun belum rapi. Masjid yang belakangan sudah selesai, masjid yang tertua masih belum selesai umpamanya, tetap yang sah Jumat itu masjid yang tertua, al Masjidul Atiq, ya, masjid yang paling tua. Ini dalam mazhab Malikiyah, ya. Yang keenam, ada muta'addudil jam'i li ghairi hajatin. Tidak boleh ada beberapa Jumat untuk li ghairi hajatin tanpa ada satu alasan kebutuhan. Ya. Jadi ta'addudul Jumat, ya. Ta'addudnya Jumatan itu nggak boleh kecuali ada kebutuhan. Oke. Ya. Maka di sini apa? Istatus Syafi'i li syari Jumati illa alla yasbiqaha wa la yuqarinaha Jumatan bil baladi awal qaryah. Kalangan ulama Syafi'i mengatakan sahnya Jumat itu kalau tidak ada yang mendahului di tempat lain dan tidak berbarengan di tempat lain di wilayah yang sama. Ya. Illa li kibaril baladi, kecuali di sebuah kota atau wilayah yang sangat luas. Ya, wa asra ijtima'un nas fi makanin, dan sulit untuk mengumpulkan manusia di satu tempat. Maka kata ulama Syafi'iyah, silakan kalau begitu. Masjid ini penuh nih, masjid ini udah penuh, lalu masjid yang ada di sana ngadain, itu masih di apa namanya, diberikan apa keabsahannya gitu. Jadi di sana di sini sah, karena di sini penuh gitu kan ya. Kalau di satu masjid masih kosong, lalu masjid yang sana ngadain lagi, yang mana yang sah? Yang sah Jumatnya adalah yang takbirul ihramnya duluan. Ya, ketika kita mulai Allahu Akbar, di sana belum, berarti di sini yang sah. Kalau memang apa? Di sini masih nampung jamaah, di sana bikin lagi, gitu, bikin lagi. Berarti di sana setelah Jumat wajib ada zuhur, ya, sholat untuk zuhur, karena mereka tidak sah Jumatnya. Nah, ini sama dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam bin Hanbal juga mengatakan itu tidak sah, ya. Gitu. Mungkin agak longgar Imam Hanafi, mau di mana juga boleh, gitu ya. Di sini bikin, di sana bikin, itu kata ulama Hanafi ya, boleh aja, gitu. Ya, enggak terikat dengan ta'adud. Kemudian yang terakhir, ya, al khutbah qabla sholat, ya, sholat Jumat itu sah-sahnya khutbahnya itu sebelum sholat. Nah ini apa? Ittafaqal fuqaha ala anna khutbata syartun fil Jumu'ah. Semua ulama fikih bersepakat, tidak ada beda pendapat, bahwa khutbah Jumat itu adalah syarat sahnya sholat Jumat. La tasihu biduniha, tidak sah sholat Jumat tanpa khutbah, ya, itu. Dan juga semua ulama fikih dari mazhab yang manapun sepakat seperti itu, hanya mereka berbeda pendapat dalam masalah syarat khutbah, ya.
nanti mungkin kita bahas berikutnya di mana perbedaan antar madhab terkait dengan syarat khutbah. Ya, itu. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya, yang terkait dengan syarat sahnya sholat Jumat. Ya, yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh para jamaah, Bapak Ibu semuanya. Bila mana ada yang ingin menyampaikan sesuatu, disilakan. Ya, silakan. Kalau tadi bilang katanya kalau masjid yang bersebelahan itu gimana saya? Nggak boleh. Nah di pasar Kebayoran ada dua tuh kalau begitu. Gimana? Biasain masjid sama. Nah di Taman Duki sebelahnya musala gede dibangun masjid juga. Iya. Nah di Gang Juban juga satu Nur masjid yang tertua. Gang Juban ada satu lagi. Iya. Pakai masjid juga itu gimana masalah? Iya. Itu kan masalahnya masjid tersebut udah nggak nampung, Pak. Ya, Al-Muyassar itu nggak nampung, penuh itu. Iya. Karena udah nggak nampung, maka masjid yang sebelahnya itu boleh. Kamu yang masuki itu. Iya, boleh itu yang di belakang itu kan. Iya, itu boleh itu. Karena memang daya tampung Al-Muyassar itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Bahkan dulu sebetulnya mungkin bapak-bapak belum di sini ya, saya juga belum lahir. Kalau cerita ulama-ulama yang tua itu, orang kampung baru ya itu sholatnya di Al-Anwar. Al-Anwar itu di Sukabumi Utara, Jumatan itu. Orang sini di Al-Muyassarin. Ya, nggak ada yang bikin tempat di sini. Al-Fala nggak bikin. Ya, itu apa ini belum jadi masjid, musola. Itu semua Jumatannya ke sana. Ya, iya ke Al-Anwar Sukabumi Utara itu. Ya, kalau yang di sini nih, sini mudah mulai seperti Pulir sampai ke daerah sana itu ke Al-Muyassarin. Ya, itu. Karena memang orang-orang dulu itu sangat concern dengan mazhab Syafi'i. Kenapa? Di sana masih nampung. Kan penduduk belum banyak kan ya. Di sana masih nampung, awal itu besar, itu masih nampung. Maka semua itu berangkatnya ke sana. Yang dari sini ya berangkatnya ke Al-Muyassarin. Gitu. Karena memang daya tampungnya masih memungkinkan. Kalau sekarang kan tidak, Pak. Jadi begini, kalau kita kan Syafi'iyah ya kita ambil satu masjid nggak nampung, ambil masjid yang lain. Masjid lain udah nggak nampung lagi, masuk masjid yang satu. Ya. Tapi kalau masjid satu nggak nampung, masjid dua masih nampung, masjid ketiga nggak bisa. Ya, masjid ketiga yang ada di wilayah itu nggak bisa. Ya, maka mohon maaf di sini, saya nggak tahu ya di sekolah gimana, bikin nggak sekarang? Bikin, iya, iya, iya itu. Kalau di sini bikin tak nampung juga kan udah ke jalan-jalan itu besar. Tapi dalam apa namanya, dalam ketentuan sholat itu di Selasa boleh, di jalan menuju masjid masih boleh. Iya, itu bagian dari daya tampung sebuah masjid dengan kapasitas seperti itu ya, artinya kapasitas gedung ini tidak memadai, tapi di selasarnya masih mungkin, di jalan menuju masjid masih mungkin, gitu. Dan di sini masjid memang terbiasa dibuat Jumat, gitu. Tidak pernah libur, ya, tidak pernah libur. Sedangkan ini pendapat yang ini ya, yang kalau kita betul-betul ke Syafi'iyah, walaupun memang ada pendapat yang mengatakan bahwa ya itu dibolehkan, ya itu kan ke Hanafi. Hanafi di hotel boleh, di sekolah boleh, pokoknya itu boleh-boleh aja. Itu kalau kita ke Hanafi ya, masih dibolehkan. Ya. Ya kayak gitu ya, Pak. Untuk yang kasus di masjid kita hampir rata sudah tidak menampung. Al-Falah udah nggak nampung, ya, udah penuh banget itu. Ya, makanya di Asyirat tuh bikin lagi. Ya,
Artinya dulu seringkali ada clash ya. Clash kenapa? Ini ada masjid baru bikin gitu. Itu dinamikanya di masyarakat begitu ya. Sampai sekarang kayak begitu. Ya, ada musola mau bikin Jumatan. Kan dipertanyakan juga gitu ya. Iya. Iya, ada masjid yang gini Pak. Ada masjid yang hanya dipisah oleh jalan, ya. Ini ada masjid di sini, kemudian sebelah sana ada masjid lagi. Itu dua-duanya Jumatan. Makanya agak ribet itu. Pernah terjadi karena dua-duanya pakai sound keluar di sini, ya, di satu masjid baca Al-Fatihah itu, ya. Karena suara keras masuk ke sana, akhirnya ada saya yang amin. Gitu. Akhirnya sekarang itu pakai sound dalam jadinya nggak keluar gitu ya. Karena pernah ada kasus tuh, jadi jamaah yang ada di luar tuh, yang nggak di dalam, yang di luar kan biasanya karena nggak konsentrasi ya, bacaan Fatihah di sini, aminnya di sono. Gitu. Makanya sekarang sepakat dulunya Pak, ketika sholat nggak pakai keluar, jadi sound dalam aja. Ya. Kalau untuk urusan pahala masjid tua sama yang baru apa ada perbedaan? Ya. Misalkan saya pribadi sholatnya di Al-Anwar, apa di Al-Falah? Enggak. Masalah. Enggak. Iya. Kalau itu sudah memenuhi syarat sama aja. Kecuali dia masih haram. Yang jauh lebih bagus. Oh iya, kalau yang itu ya. Kalau gitu begini Pak, kalau kita ngambil jauh ya pahalanya besar. Kan dalam sholat itu kalau kita kepengen pahala baik, kan Nabi kata apa? Setiap satu langkah satu kebaikan, ya, dapat satu kebaikan, dihapus satu dosa. Makanya apa? Para ulama pikir apa? Kalau begitu apa? Kalau kita jalan ke masjid, jalan pendek-pendek agar dapat banyak, gitu kan ya. Itu memang begitu. Dan kita boleh meninggalkan wilayah kita untuk sholat di tempat lain kalau kita memang tidak punya pengaruh di sini. Umpamanya dalam hal jumlah jamaah kita nggak ada masalah, nggak mengurangi. Kemudian kelancaran penyelenggaraan sholat berjamaah tidak berpengaruh, ya kita boleh mengambil tempat Jumatan di tempat yang mana gitu. Tapi kalau kita dibutuhkan di sini, nggak bisa untuk pindah ke lain tempat, ya, karena hati nanti akan rusak di sini. Cukup ya.